Ada wisuda yang ilegal, wisuda yang ilegal. Mendapati ada wisuda yang ilegal, wisuda yang ilegal. IPK-nya tadi belum keluar ya. Tadi nggak dibikinin IPK-nya. Jadi baru kelulusan aja. Tapi IPK-nya kita belum lihat hasil. Kuliahnya di Subang, tapi kita sidangnya di Jakarta. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa hari ini yang menjadi topik perbincangan kita adalah maraknya kampus abal-abal atau kampus odong atau kampus yang tidak sah begitu, dan juga maraknya ijazah palsu. Lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat mengenai hal ini? Saat ini saya sudah mencegat dua orang masyarakat yang kebetulan melintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat ini ya. Selamat malam, dengan Mbak siapa? Dengan Reza. Biasa aja kita nggak apa-apa. Iya. Ini kalau menurut Mbak, tanggapan Anda sebagai masyarakat melihat banyaknya kampus abal-abal atau kampus odong-odong gimana sih? Menurut saya selaku masyarakat, saya mengharapkan pemerintah untuk lebih selektif ya dalam mengeluarkan izin terkait akreditasi ini. Ya, itu aja pendapat saya itu. Nah, kalau menurut Anda harus mengeluarkan izin akreditasi, tapi kan banyak peminatnya nih. Menurut Anda yang harus dihukum apakah hanya pemilik kampus bodong atau mungkin juga mahasiswanya yang ikut perkuliahan juga harus diberikan sanksi? Iya, kalau mahasiswanya itu lebih baik mengupdate ya bagaimana status universitas yang akan mereka PNS. PNS. Iya. Instansi Mbak sendiri, Mbak pernah mendengar nggak? Mungkin ada rekan-rekan Mbak juga yang masuk ke instansi pegawai negeri, kemudian ternyata menggunakan ijazah palsu begitu dari kampus bodong. Jauh ini belum ada. Iya, makasih. Terima kasih Mbak Reza. Selanjutnya dengan Mas siapa? Mas Denny. Mas Denny. Iya. Tanggapan Anda atas banyaknya kampus bodong dan ijazah palsu bagaimana? Kalau pendapat saya, seharusnya calon mahasiswa kita harus lebih detail, harus tahu keberadaan kampus tersebut resmi atau tidak, terakreditasi atau tidak oleh pemerintah, diakui atau tidak. Karena itu menurut saya calon mahasiswa kita harus lebih detail untuk mengetahui kampus tersebut terakreditasi oleh pemerintah atau tidak. Tapi kan banyak juga nih yang masuk ke kampus bodong ini, mereka yang cuma mau dapat ijazah doang, cuma mau dapat gelar doang. Menurut Mas Denny gimana? Ya menurut saya kalau masih ada hal yang seperti ini ya pemerintah harus bersikap tegas. Karena biar bagaimanapun para calon pemimpin bangsa itu mahasiswa harus melewati proses yang resmi dari pemerintah. Baik, terima kasih Mas Denny. Sebelumnya juga ada warga atas nama Mbak Reza yang juga memberikan pendapatnya atas kampus bodong dan juga ijazah abal-abal. Nah pemirsa, ketahui bahwa saat ini di tanah air begitu banyak sekali ada kampus yang bersedia memberikan ijazah palsu tanpa harus mengikuti perkuliahan. Dan berikut informasinya sudah kami siapkan untuk Anda. Sepintas lalu acara ini memang mirip wisuda. Sekitar 800 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di bawah Yayasan Aldina Nusantara mengikuti acara wisuda ini di kampus Universitas Terbuka Pondok Cabe, Banten. Selayaknya acara wisuda mengenakan toga dan satu persatu naik ke panggung untuk secara simbolis dinyatakan lulus kuliah strata 1. Namun siapa sangka, acara wisuda ini ternyata cuma abal-abal alias ilegal. Hal ini diketahui setelah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menggerebek acara ini hari Sabtu lalu. Pihak penyelenggara mengaku mereka telah menyelenggarakan kuliah di kampus Ciputat. Ada MOU bahwa seluruh mahasiswa yang dari daerah, dari Aceh sampai Papua, ya, kuliah di kami dan mereka bisa pertemukan dengan Bapak. Ya, karena mereka tinggal di asrama. Ya, kuliahnya di Ciputat. Setiap hari mereka itu kuliah setiap Jumat Sabtu. Bukan di pusat kegiatan belajar itu ada? Oh enggak Pak, kuliah di Ciputat. Oh kalau ada yang menawarkan kegiatan belajar itu berarti bukan mahasiswa dari Bapak? Bukan. Oh enggak. Namun pernyataan ini berbeda dengan pengakuan mahasiswi yang mengaku mendapat kuliah di Subang, Jawa Barat. Maksudnya apa aja? Aku masuknya hari Sabtu sama Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Terus kalau di Subang ada kampusnya? Ada. Oh, kampus apa namanya? Di Subang Yayasan Insani. Kita ikut pembelajaran di situ. Oh. Jadi ada kerjasama antara Yayasan
Pokoknya kita kurang tahu ya, Mbak. Pokoknya kita kuliahnya di situ. Setelah ditelusuri ternyata tidak ada pembelajaran. Yang terjadi adalah praktik jual beli ijazah. Kami mendapati ada wisuda yang ilegal. Wisuda yang ilegal, tidak izin sama Kopertis, tidak melapor, tidak memberitahu kepada Kopertis, dan ini dilakukan oleh sekumpulan perguruan tinggi. Ya, memang kami sudah mengikuti, ya kelompok ini sudah lama kami ikuti. Ini saya sebut sebagai mafia satu. Nah, sesungguhnya di data kami minimal ada 4 mafia. Kasus jual beli ijazah semacam ini bukanlah yang pertama kali. Beberapa waktu lalu, kasus yang hampir sama juga sempat menimbulkan kehebohan di masyarakat. Apalagi ternyata banyak pejabat turut menjadi korban penipuan. Namun entah mengapa, kasus jual beli ijazah ini dengan mudah terulang kembali. Mungkinkah karena longgarnya pengawasan serta minimnya sanksi yang diberikan kepada para pelaku? Ya pemirsa, seperti yang saya janjikan di awal tadi bahwa ini akan menjadi topik perbincangan kita pada malam hari ini. Dan saat ini di tempat kami bersiap saat ini dari kawasan Medan Merdeka Barat, saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber dari sini dan 1 lagi dari Surabaya. Di sini saya perkenalkan ada Pak Jefferson, merupakan wakil rakyat dari Komisi 10. Selamat malam Pak Jefferson. Selamat malam Tisa. Kemudian juga ada di sebelahnya ada Bapak Ibnu Hamad. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Tisa. Ya, terima kasih ini sudah bersedia meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk berbincang bersama kami. Dan di Surabaya pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Pak Patjono Suwigno, merupakan Dirjen Kelembagaan Ristek Dikti. Selamat malam Pak Patjono. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga dari Tangerang Selatan juga ada Pak Alimuddin Armutala, merupakan ketua atau pengurus dari yayasan yang disinyalir ini melakukan aktivitas pendidikan bodong. Selamat malam Pak. Malam. Assalamualaikum. Iya, nanti kita akan Waalaikumsalam. Nanti kita akan konfirmasi seperti apa kebenarannya ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Dirjen terlebih dahulu, Pak Patjono. Pak Patjono, sebetulnya seperti apa ini Anda bisa mengungkap adanya kasus ini? Apa ini merupakan perkembangan dari kasus-kasus sebelumnya? Jadi baik Mbak. Jadi salah satu tujuan strategis Kemdikti sekarang adalah peningkatan mutu pendidikan tinggi. Maka kita melakukan segala upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, termasuk menertibkan perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan tidak sesuai dengan aturan. Maka ada beberapa sumber yang kita bisa lakukan untuk mendeteksi kemungkinan besar terjadinya penyelewengan pelaksanaan pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang ada. Pertama adalah data dari PDPT. Maka dari data-data yang ada di PDPT kita sudah bisa mencurigai perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan tinggi tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua itu dari laporan masyarakat. Maka banyak masyarakat yang melaporkan kepada Kemdikti adanya praktek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan laporan itu, maka tim yang dibentuk di Dikti itu melakukan investigasi secara komprehensif, ya, kemudian hati-hati kita memonitor perguruan tinggi yang di data PDPT-nya sudah mencurigakan, kemudian banyak dilaporkan masyarakat kepada Dikti, maka tim yang dibentuk oleh Dikti itu kemudian melakukan investigasi sampai kalau perlu ini tim yang dibentuk di Dikti itu melakukan investigasi secara komprehensif, ya, kemudian hati-hati kita memonitor perguruan tinggi yang di data PDPT-nya sudah mencurigakan, kemudian banyak dilaporkan masyarakat kepada Dikti, maka tim yang dibentuk oleh Dikti itu kemudian melakukan investigasi sampai kalau perlu ini sipil mengenai proses perkuliahan mereka nggak bisa menjawab karena mereka itu sebenarnya tidak melakukan proses pendidikan secara benar. Ditanya hal yang sangat mendasar, SKS itu apa, nggak tahu. Kemudian mengambilnya berapa SKS, ya nggak tahu. Kemudian berapa SKS yang telah ditempuh, ya nggak tahu juga mereka, gitu. Karena memang mereka itu tidak melalui proses pendidikan yang benar. Baik.
Oke Pak Palino, di sini kita juga sudah terhubung dengan Pak Alimudin. Pak Alimudin, ini seperti apa konfirmasinya? Kalau Pak Jono tadi mengatakan bahwa siswa-siswa yang lulus dari yayasan Anda begitu tidak mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya, SKS saja tidak tahu berapa, mengambil SKS saja juga tidak tahu jawabannya berapa. Itu seperti apa konfirmasinya Pak Alimudin? Ya. Selamat malam, Assalamualaikum kepada seluruh orang tua yang berada di seluruh Indonesia. Sebenarnya tidak begitu informasinya. Anak-anak kami di sini berasal dari Belitung, bahkan dari Aceh sampai Papua. Mereka kuliah di sini, dikirim oleh Pemdanya masing-masing, mengikuti perkuliahan selama 4 tahun. Kemudian setelah mengikuti pendidikan 4 tahun, mereka mengikuti bimbing skripsi. Kemudian sebelum wisuda, mereka kami tempatkan di daerah untuk KKN selama 12 bulan. Untuk menyatu dengan masyarakat. Setelah itu kembali ke sini, baru mengikuti wisuda. Yang diisukan itu kelas jauh. Anak-anak yang ada kuliah di sini memang berasal dari daerah. Mulai dari Aceh, dari Belitung, sampai ke Ambon, sampai ke Papua. Mereka tinggal di asrama. Kebetulan ini background saya ini yang berasal dari daerah yang menerima beasiswa dari Yayasan Aldian Nusantara. Jumlahnya sampai hari ini sudah 2.000 orang. Saya berada di asrama Putri. Untuk itu kepada masyarakat, kepada pemerintah, saya undang datang ke kampus. Saya punya kampus cukup besar, bukan abal-abal. Mahasiswa saya ada, bukan abal-abal. Dan kampus saya ada 4, jumlah kelasnya itu ada kurang lebih 300 kelas. Jadi mereka kuliah resmi. Dan kalau ada yang mengatakan abal-abal, itu mungkin tidak benar dan mungkin tidak melihat langsung. Kalau ada mahasiswa yang diwawancarai, itu saya tidak bertanggung jawab karena itu di luar wewenang saya. Saya sebagai Ketua Yayasan Aldian Nusantara sangat menyesal tentang berita-berita yang miring, dan sesungguhnya wisuda tidak digerebek. Wisuda benar-benar mengikuti mulai dari awal sampai akhir. Memang saya tidak mengikuti wisuda karena saya mendampingi dari Dikti dan dari Kopertis untuk memberikan penjelasan. Jadi wisuda tidak digerebek. Wisuda dari jam 9 sampai jam 12 selesai dengan apa adanya, didampingi oleh masing-masing tua perguruan tinggi masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh orang tua yang berada dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu tenaga, anak Bapak Ibu kuliah seperti biasa. Boleh Bapak Ibu kontak anaknya masing-masing dari daerah. Terus di samping saya ini ada perwakilan orang tua murid dari daerah Lombok. Dari daerah Lombok. Tadi sore dia terbang karena merasa prihatin terhadap pemberitaan ini. Hari Sabtu memang ada wisuda. Kami tidak melaporkan ke Kopertis karena Kopertis belum pernah melayangkan tentang bahwa wisuda itu wajib lapor. Kemarin waktu Kopertis wilayah 3 datang ke kampus UT, ditanya wartawan, apa betul bahwa Kopertis 3 belum pernah melayangkan surat ke kampus-kampus? Jawabannya betul. Jadi itu alasannya. Dan sekali lagi, kampus saya bukan kampus abal-abal. Dan mahasiswa jelas, ada kurang lebih 2.000 orang dari seluruh Indonesia. Boleh diwawancarai kapan saja. Ya. Kemudian kepada Pak Alimudin, seluruh masyarakat yang Pak ada. Alimudin, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak Alimudin, tapi kami sudah bisa menangkap jawaban Anda bahwa kampus Anda bukan kampus abal-abal dan tidak melaporkan ke Kopertis karena memang belum ada peraturan dari Kopertis menurut Anda yang mewajibkan agar adanya laporan wisuda betul ya ke Kopertis. Nanti kita akan lanjutkan kembali sekaligus mengkonfirmasi ini kepada Pak Jono, tapi usaha jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ke Kopertis karena memang belum ada peraturan dari Kopertis menurut Anda yang mewajibkan agar adanya laporan wisuda betul ya ke Kopertis. Nanti kita akan lanjutkan kembali sekaligus mengkonfirmasi ini kepada Pak Jono, tapi usaha jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.